karena juga sumber-sumber masalahnya tidak jadi satu. Ya, jadi kalau namanya keluarga kan masalahnya kan ada ideologi, ada politik, ada sistem, ada struktur, ya, ada suprasegmental yang mungkin kita tidak sepenuhnya menguasai hal itu. Tentunya saya ingin menyampaikan hal ini kepada Binmas, ya, Binmas Polresta Pati atau pembinaan masyarakat, ya, masyarakat yang ditingkatkan, ya, masyarakat secara keseluruhan. Jadi tolong tidak bisa kita percayakan begitu saja kepada polsek setempat, tetapi perlu kerja dengan muspika, dengan stakeholder terkait untuk dapat mengatasi sebuah dampak dari kelakuan seseorang yang tentunya ini menjadi maskot, ya, yang menjadi apa istilahnya itu pemicu adanya sebuah perkara. Kita juga pernah sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, dalam hal ini adalah Bapak Sutopo, bunyinya seperti ini. Dengan hormat bahwa kepada Bapak Muhammad Sutopo, Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo waktu itu, masih berkaitan dengan laporan saya di kepolisian yang seperti itu. Mungkin saya katakan tidak jalan, ya jalan, dan memang ditahan oleh berbagai pihak terkait dengan kasus saudari Wiwi, peristiwa persekusi, pencurian, penggelapan, melarikan aset orang, baik surat, talon, asuransi, saham, sertifikat milik kami sekeluarga yang dilakukan oleh saudari Indah Wayu Diawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo Terlampir. Maka saya dalam hal ini ingin melanjutkan proses. Ya, dalam hal ini ada proses hukum. Jika memang dinas tetap melakukan langkah-langkah gugat cerai bermasalah politis, saya melanjutkan laporan ini kembali sebagai fair jaring terkait dengan penggelapan data, ya, data kependudukan terkait status saya yang tidak tentu, dan kejelasan sebagai seorang suami yang ditelantarkan selama ini. Selanjutnya bahwa saya juga sudah melakukan berbagai langkah-langkah yang diperlukan, ya baik itu permediasi kepada para pihak, mulai dari pucuk pimpinan bahkan sampai pada stakeholder yang paling bawah, agar supaya dikoordinasikan dan kita lebih berhati-hati menghadapi masalah-masalah dugaan disintegrasi, ya, disintegrasi tindakan asusila, mesum, dan lain sebagainya di ruang hukum, agar tidak ada kesalahan nomenklatur. Jadi saya hanya ingin hal ini diklarifikasi, dijelaskan sepantasnya sebagai kejelasan reposisi, dan pandangan-pandangan saya ini diakomodir pandangan saudara IWW juga kepada saya agar tidak berkoler-koler atau berkelanjutan dan terus-menerus melakukan akrobat tong setan atau main-main dengan hukum, main-main dengan jabatan atau dengan hal yang lainnya. Jadi termasuk main-main dengan lembaga keluarga. Jadi saya mengatakan bahwa saudara IWW ini mempermainkan nyawa orang. Jadi mantan keluarga atau mantan suaminya ini dipermainkan sedemikian rupa, dilakukan sebagai sistem yang sudah dipersiapkan ke Bapak Kapolres Pati. Maka saya kenal baik Bapak Waka waktu itu, Pak Nyamin, ya. Jadi undermanernya itu di pemerintahnya saya juga banyak yang kenal. Jadi mungkin sangat naif jika terlalu vulgar untuk kita sampaikan di sini. Juga kita sampaikan bahwa IWW masih saja melakukan langkah-langkah delik, ya, langkah-langkah gila seperti itu, atau eksavatoire, atau dengan menggunakan bego. Saya ingin saudara IWW ini segera membuka diri, ya, segera memantapkan dan memperlihatkan batang hidungnya dan menghentikan semua langkah-langkah, ya, langkah-langkahnya untuk tidak melakukan disintegrasi
atau mendiskresikan seseorang. Jadi sekali lagi saya mohon tanggapan serius dari dinas, terutama Topo dan jajarannya untuk berhenti, ya, tidak mengungkap-ungkap lagi dan menutup akses saudari WW untuk dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan arogan, asusila, mesum, dan yang lainnya, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang mungkin sangat merugikan nama baik dan citra Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan atau lainnya. Daripada ini berdampak rolling yang terlalu panjang karena berbagai perkara, maka saya sangat mohon betul-betul agar supaya saudara Sutopo untuk memberikan kejelasan dan keterangan kepada Polresta Pati. Adapun tanggapan dari gugatan keempat, ya saya sudah menanggapi seperti ini Bapak, bahwa saya sudah tidak lagi mempersoalkan soal dampak-dampak gugat cerai dan atau dilakukan atau tidak dilakukan oleh saudari WW. Ya saya juga sudah sangat lelah untuk dipermainkan kasus ini berkaitan dengan kejahatan-kejahatan internal yang dilakukan ya saudari IWW dan kepada keluarga saya yang serba jungkir balik. Saya bahkan hanya memperingatkan saja kepada Pak Narto waktu itu bahwa mata rantai dari kejahatan yang dilakukan oleh saudari IWW, ya mata rantai dari kejahatan ini sistematis nyaris tidak dapat diputuskan karena rangkaiannya sangat panjang. Jadi sekalipun mungkin saya akan tebus dengan persetujuan atau penolakan, itu tidak ada pengaruhnya. Jadi saya setujui bercerai, ya tidak ada pengaruhnya kepada saya. Saya tolak bercerai, nyatanya ya tidak ada pengaruhnya apapun terhadap pemikiran saudari WW. Jadi itu suatu tekad yang bulat untuk melakukan penenggelaman dirinya sendiri atau delik. Jadi adanya upaya orang-orang yang tidak berani nagih secara politis atau hutang kepada saudari WW itu karena dia masih berstatus sebagai istri saya. Yaitu sebab mereka tahu semua di mana saya menanam uang, menginvestasikan, mendepositkan, dan makanya belum ada upaya saudari WW yang dikejar hutang melainkan saya. Jadi apapun yang dilakukan oleh saudari WW itu nanti akan berdampak kepada saya. Dan saya tidak mau dibenturkan dengan perkara-perkara lainnya yang menyangkut saudari WW. Biar perkara yang menyangkut saudari WW ditanggung oleh saudari WW sendiri. Jadi saya lebih nyaman dan lebih enak lagi kalau memang begini, sebab saudara WW itu secara sadar dan mandiri telah melakukan gugat cerai atau apa, dan itu secara otomatis, dan syukur kalau memang segera mau mempertanggungjawabkan utang-utangnya kepada keluarga saya dan mengembalikan 9 sertifikat yang digelapkan, sebab memang selama bersama di dalam suami istri kita masih sama-sama menganggur dan tidak punya apa-apa. Dan ternyata setelah jadi PNS, dia memilih untuk mengundurkan diri dan melarikan diri dari saya. Apa yang kami sampaikan ini tentunya untuk menjadi pengertian semua pihak agar tidak melakukan indoktrinasi kepada saya atau melakukan pembunuhan karakter kepada saya sebagai opsi bahwa kejadian tersebut tidak